Ya, oke, selamat datang di channel Wira TS. Belakangan ini kita sudah sangat disibukkan dengan masalah negara kita yang tidak baik-baik saja ini ya. Dan mungkin banyak dari kita sudah cukup lelah dengan apa yang terjadi, terutama dengan respon pemerintah tentunya. Nah, karena itu mungkin lebih baik kita mengalihkan perhatian kita sejenak ya dari semua masalah ini. Bukan untuk melupakan, tapi sekedar untuk rehat sejenak dari semua rasa lelah ini ya. Nah, untuk itu gue udah rangkumin beberapa kabar menarik dari Jepang yang bisa kita bahas, mulai dari serangan beruang sampai lomba menangkap lumba-lumba. Oke, langsung saja kita masuk ke kabar yang pertama. Mungkin banyak dari kita sudah tahu ya kalau di Jepang itu makin banyak berita di mana beruang masuk ke wilayah pemukiman warga. Nah, menanggapi hal itu, pemerintah membuat aturan resmi di mana jika beruang masuk ke wilayah kota, maka wali kota bisa langsung memilih pemburu untuk memburu beruang itu. Sebelumnya yang boleh mengambil keputusan seperti ini hanyalah kepolisian, tapi karena makin banyaknya serangan oleh beruang terhadap manusia, yang mana tahun ini saja ada 219 kasus penyerangan, maka aturan tersebut dirubah. Tapi tenang, dengan adanya aturan ini bukan berarti mereka bisa asal menembak begitu saja. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada resiko peluru nyasar dan harus ada backstop saat melakukan penembakan. Mungkin akan ada beberapa pihak yang menolak keputusan ini. Tapi ya mau gimana lagi, Jepang itu udah kayak game survival. Beruang spawn di mana-mana dan bahkan melakukan penyerangan. Jadi mereka itu harus merubah peraturan ini gitu. Oke, lanjut ke kabar berikutnya. Tanggal 1 September kemarin di Taiji, Wakayama, musim berburu lumba-lumba resmi dimulai. Metodenya masih sama, yaitu menggunakan metode drive hunt, di mana mereka akan menggiring terlebih dahulu para lumba-lumba itu menggunakan kapal untuk kemudian mereka tangkap atau bahkan mereka bunuh. Bagi para warga lokal, ini adalah tradisi karena lumba-lumba adalah sumber makanan bagi mereka. Tapi bagi para aktivis hewan, hal ini tentunya terlihat sangat kejam. Dan kemudian terjadilah drama di antara mereka. Perlu diketahui bahwa drama ini bukan pertama kalinya terjadi. Drama ini udah terulang berkali-kali, tiap tahun pasti ada dan udah kayak sinetron. Terakhir kita masuk ke berita mengenai perhiasan yang dibuat dari sampah. Ada pepatah yang bilang bahwa one man's trash is another man's treasure. Dan ini beneran terjadi. Di mana di Jepang itu ada sebuah kerajinan tradisional yang cukup terkenal namanya Aritawer yang sudah ada sejak 17 abad yang lalu. Tapi masalahnya dalam pembuatannya kerajinan itu selalu menghasilkan limbah. Seperti kerajinan yang pecah, cat yang meleset, dan juga hasil gagal yang lainnya. Nah, melihat hal itu, sebuah perusahaan bernama Lin Japan datang dengan ide yang cukup kreatif, di mana mereka merubah limbah-limbah dari kerajinan itu menjadi perhiasan yang menarik, seperti cincin, kalung, dan aksesoris yang lainnya. Dan hasilnya itu memang cukup menarik ya, meskipun berbeda dari yang lainnya, tapi tetap terlihat mewah. Saat ini perhiasan-perhiasan itu masih dipamerkan di Tokyo dan mungkin butuh beberapa waktu untuk kalian bisa membeli perhiasan-perhiasan itu dengan mudah di pasaran. Tapi ini benar-benar membuktikan bahwa sampah dari seseorang itu bisa jadi adalah harta karun bagi orang lain. Itu dia tiga kabar menarik dari Jepang selama seminggu terakhir ini, mulai dari serangan beruang, drama lumba-lumba, sampai perhiasan dari limbah. Mana yang menurut kalian paling menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kabar menarik berikutnya.